sepak bola putri asal Kaimana akhirnya terpilih menjadi pemain sepak bola putri mewakili Provinsi Papua Barat di PON 20 yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Oktober 2021 mendatang di Provinsi Papua. Keenam pesepak bola putri Kaimana tersebut antara lain Christine Usa, Linda Jaisona, Heinanggewa, Windy Surawi, Rahma Sirveva, dan Serlin Erumkuy. Untuk itu, saat ini kita sudah tersambung di saluran telepon dengan pelatih Kaimana Putri, Bung Riki Eramuri. Selamat malam, Bung. Ya, selamat malam, Mbak. Bung, prestasi anak-anak Kaimana khususnya di sepak bola saat ini diperhitungkan di dunia luar. Apa komentar Bung terkait prestasi-prestasi anak-anak ini, Bung? Ya, baik. Kaimana merupakan lumbung atlet sebenarnya. Baik cabur-cabur khususnya sepak bola sangat banyak sebenarnya. Cuma memang perhatian dari pemerintah dan mungkin teman-teman atau senior-senior kita kurang ada perhatian. Artinya bahwa mereka mungkin belum sangat melihat bahwa adik-adik mereka juga lebih dari mereka, sehingga banyak yang mereka ketinggalkan gitu. Sehingga anak-anak ini boleh dikatakan mereka belajar otodidak, artinya secara alam. Mereka punya kemampuan alam sudah ada, tinggal mungkin kita poles mereka sebenarnya itu. Jadi saya sudah berbuat itu, artinya bahwa Kaimana sangat bisa dalam membuat prestasi. Bukan hanya sepak bola, di cabur-cabur manapun tetap bisa. Cuma memang itu belum ada perhatian khusus dari pemerintah dan mungkin dari kita selaku senior, kita selaku orang tua, mungkin belum ada perhatian itu, mungkin seperti itu. Bung, saya ingin tahu bagaimana mereka bisa lolos ke PON 2000, maksud saya ke PON 20 ini, Bung. Mungkin bisa Bung ceritakan dari mana awalnya mereka bisa lolos? Oke, jadi terima kasih. Ini mungkin ada petunjuk Tuhan seperti itu. Adik-adik ini mengikuti Piala Gubernur yang dilaksanakan di Manokwari saat itu tahun 2019. Di situ ada tim teleskouting yang diketuai oleh Coach Aples Tecuari, artinya legend Perseman, legend di timnas. Beliau yang membuat teleskouting itu. Mereka bermain di sana dari seluruh kabupaten yang terlibat di sana. Puji Tuhan memang adik-adik ini dapat juara 3 di sana. Artinya dari segi kemampuan mereka ini bisa. Baru pertama kali mereka keluar daerah, mereka langsung dapat juara 3. Di situ teleskouting ada 8 orang yang terpilih atau mendapat masuk dalam teleskouting itu. Mereka pulang ke Kaimana saat 2-3 minggu mereka dipanggil kembali untuk ikut seleksi di Manokwari. Di situ dari 8 orang itu 7 orang yang terpilih untuk masuk dalam tim teleskouting itu, dalam tim prapon. Dengan gabung dengan teman-teman dari Manokwari, dari Sorong, dari Fakfak, dari Papua Barat, ya semua tergabung di situ. Mereka Kaimana merupakan penyumbang atlet tim putri terbanyak, kedua di Provinsi Papua Barat. Artinya setelah Manokwari, Kaimana juga sumbang banyak gitu. Dari situ mereka ikut event prapon di Makassar. Itu di tingkat regional itu dari Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dari Sulawesi Tengah, sama Papua Barat. Ada 4 tim yang ikut pertandingan prapon di sana. Artinya siapa yang menjuarai prapon baru dia bisa lolos secara otomatis. Yang juara dia lolos otomatis ke PON gitu. Jadi Papua Barat ini ikut di sana, mereka sapu bersih kemenangan semua. Main lawan Sulawesi Barat, main lawan Sulawesi Tengah, dan terakhir lawan tuan rumah Sulawesi Selatan. Mereka menang 1-0. Secara otomatis mereka ini lolos ke PON. Ketika kemarin itu mereka dari prapon mereka pulang bawa hasil itu, mereka langsung puslatda. Mereka puslatda di Manokwari sekitar 6 bulan, tapi PON ditunda. Ketika PON ditunda, mereka atlet ini dipulangkan kembali ke daerah.
dipulang kembali ke daerah dengan catatan mungkin karena ada rencana mereka ini mau ganti pelatih kepala, mau ganti pelatih apa, coach Aplesteco. Gitu demikian. Baik Bung, seperti yang kita ketahui Bung, di tengah pandemi COVID-19 ini sejumlah laga tidak digelar sehingga ini kemungkinan akan menurunkan minat para atlet sepak bola kita. Ya. Mungkin pekerjaan rumah seperti apa yang Bung harapkan ke depannya? Ya, jadi COVID ini bukan menjadi alasan sebenarnya. Kalau melihat olahraga ini, kalau kita tidak apa, artinya kita bukan lihat hanya prestasinya saja, tapi kita lihat itu ada sehatnya gitu. Kalau saya tidak terlalu ini kalau dibilang kok gara-gara COVID semua aktivitas olahraga dihentikan, tidak. Saya sampai saat ini masih jalan kok. Saya punya CSB, saya punya sekolah sepak bola. Artinya saya jalan dengan kemampuan saya seperti apa. Anak-anak saya prokesnya saya lakukan gitu. Sebelum latihan mereka pakai sanitizer, mereka datang dari rumah juga kita mereka gunakan masker gitu. Jadi awal begini semua kita tidak perlu rahan sebenarnya, kita dapat sehatnya. Artinya jangan sampai karena COVID kita terlena lalu kita diam diri, kita malas tahu. Ini sangat disayangkan. Generasi yang muncul ini, kalau itu dengan orang bilang di 1-2 tahun, kita sudah terlambat, kita sangat jauh sudah ketinggalan dari daerah lain. Artinya kalau menurut saya tetap jalan saja. Terus yang terpenting mungkin teman-teman dari khusus sepak bola ini, teman-teman mungkin dari klub-klub yang mungkin ada, mereka bentuk kembali gitu. Mereka edukasi adik-adik kompleks ini, edukasi untuk kembali supaya mereka tidak keluar ke jalur-jalur lain, artinya ke negatif. Mereka latih lagi kembali lah. Mungkin seperti itu, karena memang kita minta maaf, kita memang kekurangan kita fasilitas. Artinya lapangan dari lapangan sepak bola yang alternatif di Kalimantan tidak ada lagi. Semua berharap dari stadion. Artinya tapi kalau kita bisa mencermati hal itu, apa sih? Kita bisa cari jalan gitu, cari lapangan kita bisa manfaatkan untuk latihan di situ sambil menunggu pertandingan nanti. Karena kalau misalnya tidak ada latihan aktivitas, mungkin saya minta maaf kalau mungkin tidak ada pertandingan sama sekali di Kaimana, dan itu sangat merugikan artis-artis yang mungkin ada potensinya begitu. Jadi mau bagi saya mungkin ada juga mungkin yang punya inisiatif untuk buat sekolah sepak bola. Semakin banyak buat sekolah sepak bola, semakin banyak buat klub. Saya yakin pemerintah tidak tutup mata. Mereka akan pasti lihat, oh bikin pertandingan sudah untuk mereka ini. Artinya tidak lari mungkin ke Miras, lari ke Aibon dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Baik Bung, saya ingin tahu apa harapannya Bung untuk pengembangan olahraga di Kaimana ke depan, khususnya di bidang sepak bola saat ini. Baik, jadi menurut saya pemerintah tidak harus tutup mata. Pemerintah harus memfasilitasi olahraga amatir. Artinya kita belum ada profesional. Amatir itu masih tanggung jawab pemerintah. Jadi saya mohon pemerintah lebih jeli, lebih memperhatikan kami olahraga di Kaimana. Mungkin itu atau instansi terkait lah, seperti Dinas WPO. Artinya dia bisa mengedukasikan pertandingan-pertandingan event seperti apa untuk kita punya generasi-generasi ini. Tanpa generasi ini kita tidak bisa bicara banyak. Terus terang saya rasa malu kalau kayak ketika bergabung dalam grup-grup sepak bola di Papua Barat, ke Papua, di Maluku, saya malu sekali karena kita tidak bersuara banyak. Artinya apa? Kita masih tidur pulas, masih tenang, masih dalam suasana yang tidak menguntungkan untuk kami. Kasihan generasi ini, mereka akan mau dikemanakan? Begitu. Saya pernah punya inisiatif untuk bikin pertandingan, tapi saya rasa bahwa teman-teman di sini cuma menginginkan juara. Padahal dalam suatu pertandingan itu tidak perlu kita menginginkan juara. Bagaimana kita bisa partisipasi, adik-adik kami bisa ada dalam jalur-jalur yang sesuai, artinya jalur-jalur positif. Itu sudah kami syukuri. Tapi kadang juga mereka mau pukul, mau begini. Jadi saya kadang juga bingung. Saya selaku pelatih, saya selaku pemerhati. Artinya
saya mau melatih atau saya mau bikin event gitu. Saya bukan bilang saya hebat di sini, tidak. Tetapi saya berharap bahwa ada orang-orang yang punya niat baik juga seperti saya. Marilah kita datang, kita audiens, kita kumpul, kita rapat seperti apa, kita bikin pertandingan seperti apa. Mari, tanpa uang pemerintah itu bisa, tapi ya jangan juga kita berharap bahwa pemerintah terus gitu. Kalau kita belum pernah mengeluarkan apa yang kita punya gitu. Dan itu saya semua sudah lakukan. Saya minta maaf kalau teman-teman dari kayak mana merasa komentar saya ini cukup beda, tapi saya berharap jangan tidur. Mari kita sama-sama perhatikan kita punya generasi ini. Kita punya klub semi profesional ada 2, Perseka dan Kaimana FC. Mari ada wadah untuk itu. Jadi kalau nanti misalnya besok dekat Perseka atau Kaimana FC orang luar main, jangan ketemu kaget. Karena kita tidak pernah latihan. Bagaimana kita bermain lawan tim luar? Begitu, karena nama besar Kaimana ada di pundak masing-masing dalam di pelatih maupun pemainnya saat itu. Mungkin seperti itu bagi saya. Baik Bung, terima kasih Bung, selamat malam. Ya, selamat malam, terima kasih banyak.